Bab 2, Zikir yang tidak bergantung pada lidah. Banyak orang mengira zikir adalah aktivitas yang bergantung sepenuhnya pada suara, seakan-akan selama lidah bergerak, maka hati pun ikut mengingat. Padahal suara hanyalah pintu awal, bukan tujuan akhir. Lidah adalah kendaraan, bukan rumah. Jika zikir berhenti ketika suara berhenti, maka sesungguhnya yang bekerja hanyalah lisan, bukan kesadaran. Zikir yang sejati perlahan turun dari ucapan menuju perasaan, lalu tenggelam lebih dalam lagi ke pusat kesadaran yang sunyi. Di sanalah ia tidak lagi membutuhkan bunyi, karena ia telah menjadi arah batin. Zikir yang tidak bergantung pada lidah adalah zikir yang telah melewati fase belajar. Ia bukan lagi sesuatu yang dilakukan, melainkan sesuatu yang terjadi. Seperti seseorang yang telah lama mencintai, ia tidak perlu mengingat untuk mencinta, sebab cinta itu sendiri telah menjadi keadaan. Ketika zikir mencapai tahap ini, ia tidak menunggu waktu khusus, tidak menuntut suasana tertentu, dan tidak terganggu oleh kelelahan. Bahkan ketika tubuh memasuki tidur, zikir itu tetap hidup, karena ia tidak menempel pada kesadaran lahir, melainkan berakar pada ruh. Ada perbedaan halus antara zikir yang diucapkan dan zikir yang bersemayam. Zikir yang diucapkan masih bisa disertai lupa, ria, atau sekadar kebiasaan. Namun zikir yang bersemayam adalah zikir yang telah melebur dengan rasa butuh kepada Allah. Ia lahir dari pengakuan diam bahwa manusia tidak memiliki apa-apa, tidak menguasai apa-apa, dan tidak mampu berdiri tanpa ditopang olehnya. Kesadaran inilah yang membuat zikir tetap hidup, bahkan saat manusia kehilangan kendali atas tubuhnya. Ketika seseorang terbiasa menghadirkan Allah dalam kesunyian, maka sunyi tidak lagi terasa hampa. Justru di sanalah zikir menemukan ruang terluasnya. Dalam diam yang panjang, dalam hening yang tidak dipenuhi kata, hati belajar mendengar tanpa telinga dan berbicara tanpa suara. Zikir yang seperti ini tidak meledak, tidak terasa dramatis, namun ia menembus jauh. Ia seperti air yang terus menetes, perlahan tapi pasti mengikis kerasnya batu ego. Dan ketika malam datang, zikir ini tidak ikut beristirahat, karena ia bukan pekerjaan, melainkan kehidupan batin itu sendiri. Maka jangan tergesa mengukur kedalaman zikir dari banyaknya lafaz yang keluar. Ukurlah dari sejauh mana hatimu tetap terhubung ketika tidak ada yang bisa kau andalkan. Zikir yang hidup saat tidur adalah tanda bahwa hubungan itu telah melampaui kesadaran permukaan. Ia adalah isyarat bahwa tauhid tidak lagi berhenti pada konsep, tetapi telah meresap menjadi rasa aman yang dalam. Dari sinilah perjalanan makrifat bergerak perlahan, bukan menuju pengalaman luar biasa, melainkan menuju kesadaran sunyi bahwa bahkan tanpa suara, tanpa gerak, dan tanpa kata, hatimu tetap menghadap kepadanya.